Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Koturunada Tohiri dengan NIM A1C1181073. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai permasalahan yang ada di blog saya terkait mengenai materi mekanisme reaksi bersaing SN2 dan E2. Langsung ke permasalahan pertama saya, mengapa struktur menjadi penting pada mekanisme reaksi bersaing SN2 dan E2. Nah, alasan saya mengambil permasalahan tersebut adalah kita sama-sama tahu bahwa pada reaksi E2 itu terjadi peningkatan pada urutan senyawa heteroalkil primer, sekunder, tersier, sedangkan pada SN2 itu kebalikannya. Nah, sedangkan pada reaksi bersaing SN2 dan E2 itu memiliki beberapa kesamaan. Salah satunya dia memiliki gugus pergi atau living group yang baik. Sedangkan pada pada E2, pada mekanisme reaksi E2, hasilnya itu berbeda dengan yang dihasilkan pada mekanisme reaksi SN2. Lantas apa yang menjadi sebab substratnya itu penting pada mekanisme reaksi bersaing ini? Bukti dari permasalahan saya tersebut ada di blog saya, itu pada paragraf terakhir. Kemudian permasalahan saya ini dijawab oleh Nur Halimah dengan NIM A1C1181024. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas jawaban tersebut. Di sini saya tidak setuju dengan jawaban yang diberikan oleh Nur Halimah, karena menurut saya jawaban tersebut belum menjawab pertanyaan saya, kenapa substrat itu penting pada reaksi bersaing SN2 dan E2. Di situ lebih menjelaskan kepada apabila alkil halida sekunder, primer, sekunder ataupun tersier bereaksi pada mekanisme reaksi bersaing SN2 dan E2. Nah, di situ juga Halimah mengatakan bahwa struktur substratlah yang menentukan terjadinya mekanisme bersaing SN2 dan E2. Padahal menurut saya ada hal lain yang dapat menentukan terjadinya mekanisme reaksi bersaing itu sendiri. Kemudian permasalahan selanjutnya, pada keadaan bagaimana mekanisme reaksi SN2 dan E2 dikatakan memiliki beberapa kondisi yang sama. Nah, alasan saya mengambil permasalahan tersebut adalah pada reaksi substitusi nukleofil atau SN2 itu ada nukleofil yang tersubstitusi ke alkil halida, dan ada juga terbentuknya gugus pergi. Sedangkan pada reaksi eliminasi itu ada basa yang menyerang atom H, kemudian ada juga terbentuknya gugus pergi. Nah, kedua reaksi itu berbeda. Lantas apa yang menyebabkan ada keadaan di mana mereka tuh memiliki kondisi yang sama? Kemudian yang saya tanyakan adalah keadaan bagaimana yang dimaksud di sini. Bukti dari permasalahan saya tersebut terdapat pada laman blog saya pada paragraf pertama, kemudian dijawab oleh M. Rizky Dwi Putra dengan NIM A1C1181006. Sebenarnya terima kasih atas jawabannya. Nah, menurut saya jawaban M. Rizky Dwi Putra itu salah karena M. Rizky Dwi Putra tidak menjelaskan kondisi secara spesifik. M. Rizky Dwi Putra di sini menjelaskan syarat-syarat tertentu untuk kondisi reaksi bersaing SN2 dan E2 itu dikatakan sama. Baiklah, lanjut ke permasalahan ketiga atau permasalahan terakhir, itu apa yang mempengaruhi perbedaan laju reaksi SN2 dan E2. Nah, alasan saya mengambil permasalahan tersebut adalah bahwa pada reaksi SN2 dan E2 itu memiliki beberapa kesamaan. Hal tersebutlah yang menyebabkan bahwa keduanya itu bersaing satu sama lain. Lantas apa yang menyebabkan pada kondisi laju reaksi keduanya itu memiliki perbedaan? Bukti pada permasalahan saya kali ini ada di laman blog saya pada paragraf terakhir bagian tengah. Kemudian permasalahan saya ini dijawab oleh Susilawati dengan NIM A1C1181091. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas jawaban yang diberikan. Menurut saya jawaban tersebut salah karena di sini Susilawati hanya menjelaskan laju reaksi dari masing-masing mekanisme, yaitu mekanisme SN2 dan SN1. Tetapi tidak menjelaskan hal apa yang mempengaruhi perbedaan itu sendiri, hanya disebutkan saja. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.